Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Septianda dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas mewawancara. Oke, di sini saya sudah bersama seorang wirausaha muda, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak videonya. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber kita, seorang wirausaha muda. Dan baiklah Kak, di sini saya mau tanya sedikit Kak. Nama Kakak panjangnya apa ya? Baiklah, kenalkan nama saya Izan Septian. Biasa dipanggil sehari-hari Izan. Jadi agak familiarnya kalau teman-teman panggil Izan. Ada juga panggil Izan Production, boleh juga. Oh, Kakak nih seorang fotografi ya Kak? Kebetulan seperti yang kita lihat, saya bekerja di bidang fotografi. Bisa dikatakan seni visual seperti itu. Seni visual. Oh, berarti sehari-hari Kakak tuh seorang fotografer. Dan di acara apa aja Kak fotografernya? Jadi mungkin kalau untuk sebutan fotografer saya agak minder ya, karena kita masih masih pemula juga. Saya bekerja tukang foto lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan untuk momen-momen yang kita ambil, biasanya kebanyakan klien yang order ke kita mulai dari acara ulang tahun, acara resmi kantoran, ada juga untuk wedding dokumentasi, pre-wedding, foto studio, dan newborn, ada juga foto bayi seperti itu. Dan Kakak merilis pertama kali studio ini Kak tahun berapa ya Kak? Dan fotografer ini Kak? Oh, saya baru. Jadi awal saya terjun di dunia fotografi itu mulai dari tahun 2018 kalau tidak salah. Waduh, udah lama itu Kak. Jadi terhitung kalau kira-kira 2018 berapa tahun? 19, 20. Udah hampir 3 tahun itu Kak. 3 tahun ya. Oh, Baru ya. sudah lumayan Kak, seorang fotografer itu Kak. Dan di sini saya mau bertanya lagi Kak, keluh kesah Kakak selama jadi fotografer ini Kak apa aja ya Kak? Oh, dikarenakan ini hobi ya, jadi banyaklah senangnya daripada keluhannya. Tapi walaupun bagaimanapun, namanya pekerjaan pasti ada keluh kesahnya. Seperti yang tadinya kita lagi banyak numpuk orderan, sedangkan yang editnya kita sendiri, finishing kita sendiri, jadi deadline kan. Nah, dan konsumen itu nggak mau tahu, yang maunya kita itu tepat waktu. Nah, disitulah dituntut profesionalismenya seorang fotografer, disiplin waktunya. Untuk kesannya itu aja sih, kadang-kadang deadline kan, karena ngerjainnya sendiri. Dan Kak, nah ini yang paling penting Kak bertanya Kak, di dampak COVID ini Kak, gimana pasaran Kakak Kak? Apakah menurun, apakah semakin naik Kak? Boleh tolong jelaskan Kak? Terus terang sih, kalau untuk sebagian besar teman-teman lah yang bergerak di wedding organizer ini ya, jadi di wedding organizer banyak, ada juga tukang salon, fotografer, ada juga main organ, itu kan semuanya bergerak di bidang wedding fotografi. Maksudnya wedding organizer. Nah, kayaknya semua teman-teman termasuk saya juga sih terdampak. Namun tinggal dari kita pribadinya. Seandainya sepi di jobnya wedding, kita ambil inisiatif lain. Apa sih yang kira-kira kita bisa kerjain untuk ada pemasukan, untuk nutupin yang tadinya orderan kita ambil jadi sepi karena corona kan? Nah, jelas diminta untuk kreatif aja, kreatif. Nah, contoh kreatifnya itu Kak apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Misalkan teman-teman. Ya, misalkan seandainya saya bergerak di wedding fotografi khususnya, tapi yang lain saya juga ambil, seperti foto studio dan lain-lain. Di saat orderan weddingnya sepi, jadi saya ambil inisiatif, saya open order seperti hunting atau foto newborn. Meskipun seandainya konsumen atau kliennya nggak bisa ke studio, jadi kita jemput bola, kita yang datang ke rumah kliennya. Kalau seandainya kita nunggu aja, mungkin ya walau alam, rezekinya kan sekarang kan agak-agak serip ya, agak susah karena corona kan. Tinggal kita cari inisiatif sendiri, kreatif. Kalau nggak orang datang sini, kita datang ke rumah. Nah, pastinya dengan menggunakan protokol kesehatan, masker. Berarti kalau pasaran Kakak untuk nikahan itu Kak, kalau sepi berarti Kakak lebih mementingkan kreativitas
mencari penghasilan yang lebih itu buka hunting. Mungkin maksudnya seperti ini. Biasanya kan kalau seandainya tidak terjadi corona atau sedang tidak ada musibah wabah corona ini, betul Kak, wabah. untuk saya sih pribadi agak ramenya di wedding. Nah, di saat corona ini kan wedding sepi. Jadi maksud saya tadi itu, apabila di wedding ini sepi, kita nggak mungkin nunggu aja gitu kan. Jadi kita harus ambil inisiatif, teman-teman juga harus kreatif. Gimana sih caranya kita walaupun wedding ini sepi, cuman orderan tetap jalan gitu kan. Makanya tadi saya bilang saya jemput bola, datang ke rumah kliennya, ataupun kita kembangkan ide-ide yang lain seperti kita buka hunting atau apa namanya istilahnya kalau ibu hamil itu kan kita foto foto maternity. Baiklah Kak, di sini saya mau bertanya lagi Kak. Trik pemasaran Kakak tuh Kak gimana ya? Jadi kalau untuk trik pemasaran gitu, kebetulan kita bergerak di bidang jasa ya, jasa fotografi. Jadi kebanyakan kita marketingnya di apa namanya media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, bahkan juga ada di YouTube. Karena kebanyakan kan sekarang pasarnya ini kan targetnya anak-anak muda, terutama wedding ya, milenial gitu Kak. Jadi kan kebanyakan mereka itu kan stay di infonya terus. Karena kalau untuk kita apa namanya door to door ini kan agak repot. Untuk pemasaran sih kalau bagi saya yang paling efektif itu selama ini saya lewat media sosial. Oh, media sosial. Nah, untuk trik khususnya asal jangan malas posting aja. Jadi yang tadinya kita apa namanya jarang posting, kalau bisa usahakan dalam satu hari itu ada postingan berupa pengiklanan, yang mana kalau seandainya kita setiap hari terus menerus, yang tadinya orang lupa sama kita kan, pas tiba-tiba nongol lagi, jadi sering nongol ya, jadi ingat lagi gitu kan. Nggak bisa dilihat ya Kak. Yang pastinya kalau untuk marketing, untuk pemasaran saya kebanyakan pakai media sosial. Media sosial. Baiklah Kak, ini pertanyaan terakhirnya Kak. Adakah pesan-pesan untuk teman-teman saya Kak yang ingin terjun ke dunia fotografi atau yang ingin turun langsung Kak ke dalam fotografi itu Kak? Kau jelaskan Kak kamera Kak. Kalau pesan-pesannya sih ada pesan buat teman-teman. Yang pastinya niat dulu. Harus lihat Kak. Gimana kita mau menggeluti sesuatu sedangkan niatnya belum ada di hati kan? Yang pasti niat dulu, tanamkan. Kalaupun ada teman-teman yang suka di dunia foto atau hobi dunia foto, mungkin banyak-banyak cari referensi, mulai dari kan zaman sekarang canggih tuh, mau di YouTube. Apalagi yang personality orang tadi atau temannya atau si Arya sendiri kan, yang pengen mau jadi fotografer, memang udah hobi. Jadi kalau seandainya basic dari awal sudah hobi, itu sangat memudahkan kita untuk langsung terjun ke dunia fotografi. Karena berawal dari hobi tadi, yang pasti kita menggali-gali lagi, cari referensi, tanya ke yang udah duluan, seperti boleh tanya saya atau teman-teman yang lain, dan juga perbanyakan referensi lagi ke nonton YouTube. Cuma nonton YouTube-nya yang khusus fotografi, bukan yang aneh-aneh kan. Betul. Jadi untuk mendalami ilmunya, dan juga teman-teman yang sepangkatan Arya sama saya, apapun bidang mau digeluti, yang pasti tetap fokus, niat, dan juga yakin. Itu Karena utama. ya benar, karena yakin itu modal utama. Jadi ada 5 pesan buat teman-teman untuk bergerak di apa namanya wirausaha lah ya. Saya katakan karena kebetulan saya swasta. Yang pertama kali harus ditanamkan kalau saya pribadi itu yaitu jujur. Itu yang penting paling pertama ya Kak. Ya, kalaupun kita punya skill hebat, alat banyak, tapi kalau kejujuran kita apa namanya masih minus, masih kurang, mungkin bisa kita apa namanya membuka usaha tapi tidak bertahan lama. Karena kepercayaan itu paling penting. Contohnya seperti saya kan, saya janjikan sekian lama, ternyata molor lagi. Itu contohnya jujur. Setelah itu yakin. Jadi
apapun yang kalian geluti harus yakin aja, yakin pasti jadi. Kalaupun nanti gagal di tengah jalan, terus bangkit dan terus bangkit. Karena kebanyakan kalau saya pribadi sih bilang pecundang gitu ya namanya. Kalau kita sudah niat ke sana atau pengen buka usaha itu, ternyata setelah di setengah jalan drop, ngedown, atau mundur. Boleh kalau laki-laki atau seorang pengusaha itu harus yakin bahwa dia bakal menggapai yang dia inginkan. Jadi tadi jujur, yakin, ikhlas. Setelah itu yang pastinya perbanyak ibadah ya. Ibadah itu nomor satu ya. Ya betul. Karena kita urusan di dunia ini ada yang lebih penting lagi, Itu akhirat. ya. Jadi apapun rezeki kita, dia yang ngaturnya. Setelah itu baru kita istilahnya tekun ya. Tekuni profesi itu ya. Tekun. Jadi setelah 5 itu kita pegang, insya Allah nanti tinggal hasilnya Tuhan yang ngaturnya. Baiklah Kak, saya rasa sudah cukup wawancaranya dan ilmu yang Kakak berikan kepada saya dan teman-teman saya. Terima kasih untuk sedikit waktu yang Kakak berikan kepada saya. Ya sama-sama. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Arya yang sudah menyempatkan waktu menyemangati kami di sini, dan mudah-mudahan tadi kita sama-sama berbagi dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga kalau ada salah kata mohon maaf kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian wawancara dari saya. Kalau ada salah ucapan atau kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Oke.